Akhirnya aura misterius itu kembali. Ya, datang seperti ninja dari bayang-bayang yang muncul seketika, tanpa suara, tanpa tanda. Tapi cukup untuk mengubah suasana seluruh arena. Kelvin Verdong, nama yang tak ada dalam headline sore kemarin, tapi pagi ini sudah menginjakan kaki di Pulau Dewata, tempat berlangsungnya training camp Timnas Indonesia. Ia disebut menyusul di sesi latihan hari kedua, tapi masih latihan tipis-tipis. Yang lebih mengejutkan, bukan hanya sesi latihan yang kini jadi sorotan, tapi sebuah meja kecil dan tumpukan kartu menghiasi suasana di waktu senggang skuad Garuda. Joy Pelupesi menjadi aktor utama yang disinyalir mengajak dan mengajari para punggawa Garuda bermain kartu remi. Ya, di balik sesi latihan ada tensi, di sesi istirahat tawa, ada kode angka yang dimainkan. Di sisi lain, para rival mulai bertanya-tanya. Dari Cina, mulai banyak yang mengomentari skuad Garuda. Lantas seperti apa Timnas sekarang di mata Cina? Dan seperti apa keseruan dan kerendeman pemain Timnas? Let's go, kita bahas satu persatu. Kedatangan pemain masih jadi penantian yang ditunggu-tunggu. Beberapa masih dalam perjalanan, ada juga yang dipastikan terlambat lebih lama seperti Kevin Dix yang harus menuntaskan semuanya bersama FC Copenhagen terlebih dahulu. Ataupun Shandy Walsh yang mendadak dikabarkan ada kemungkinan gagal gabung TC di Bali dikarenakan cedera bersama Yokohama Marinos. Di sela latihan, Kluivert mengatakan masih berkoordinasi dengan dokter Timnas Indonesia dan Yokohama terkait pemanggilan Shandy Walsh. Masih ada kemungkinan satu pemain baru lagi untuk menggantikannya, dan Elkan Bagot bisa saja menjadi opsi. Coach Patrick sendiri klarifikasi soal Elkan, ternyata tak dipanggil karena bukan pilihan baginya. Bek jangkung itu disebut gak masuk daftar pemain yang bisa bersaing. Saya sudah bicara sebelumnya dengan Elkan Bagot sebelum laga kualifikasi lawan Australia dan Bahrain. Dan dia bilang ke saya takut kehilangan posisinya di klub tempat dia bermain. Jadi dia memilih untuk tidak dipanggil. Itulah mengapa saya tidak memanggilnya. Dan untuk sekarang sudah ada pemain lain di posisinya yang tampil baik. Dan mereka juga punya kesempatan untuk membuktikan diri, dan mereka sudah membuktikan bahwa mereka mampu bermain di Timnas Indonesia, kata Kluivert saat wawancara resmi di YouTube PSSI dan Timnas Indonesia. Iya, semua kemungkinan masih bisa terjadi sebelum TC selesai, di mana nantinya para pemain akan didaftarkan. Tapi yang sedang jadi sorotan, para pemain yang kemarin belum hadir di sesi latihan perdana mulai berdatangan tiba. Layaknya Justin Hubner yang tiba Senin malam 26 Mei sesuai jadwal yang dibagikan lewat unggahan story. Dan ia sudah melakukan pemanasan tipis-tipis di gym. Kemudian pagi harinya hadirlah seorang ninja misterius, Kelvin Verdong, lewat unggahan penggemar. Ia dilaporkan sudah menginjakan kaki di Bali pada Selasa pagi 27 Mei. Sebelum itu, keberadaan El konsisten memang dipertanyakan, sebab semenjak selesai tampil bersama Nick Megan, Kelvin sempat diberitakan kena omel keluarga besar akibat bermain terlalu agresif saat melawan FC Twente. Saat itu keadaannya memang sedang mengenakan ban kapten, karena itu ia ditegur keluarga. Ya wajar saja, namanya juga keluarga baik-baik, main kasar cukup diingatkan biar sadar kembali. Nah, mereka berdua bakal ikut sesi latihan di hari kedua, bergabung dengan menu ringan terlebih dahulu, mengingat masih dalam kondisi sedikit jet lag akibat perjalanan jauh. Kemudian dari El Capitano Jaitsas dan El Nyengir Mesilgers diperkirakan baru sampai pada sore menjelang malam di hari Selasa ini. Oleh karena itu, diperkirakan baru join di sesi latihan hari ketiga besok, biar tidak memaksakan kondisi cuy. Nah, di luar lapangan, keheningan kembali dihebohkan oleh beberapa tongkrongan nih. Jika tongkrongan anak muda kayak Ole, Lino, Beckham, dan lain-lain sukanya main dan bikin berisik.
Maka tongkrongan bapak-bapak dari Joy Pelupessy lebih main tenang, tapi penuh sensasi, di mana yang tengah menjadi sorotan, Joy sedang memegang peranan penting dalam permainan kartu. Di atas meja dengan beberapa pemain di sekitarnya, tapi nggak kelihatan mukanya siapa saja. Beberapa dikenali dari tangannya, ada Shane Patinama, hingga kemungkinannya ada Stefano Lillipali yang diajak oleh Joy. Ya, gelandang 32 tahun itu ternyata nggak hanya tenang mengendalikan aliran bola di atas lapangan, tapi juga bisa mengendalikan kartu remi di atas meja secara langsung. Maklum udah pengalaman, namanya juga paling bapak-bapak dan suka bergaul di Eropa cuy. Sebelumnya, Joy bersama Hubner, Ragnar, dan Shane Patinama memang sudah pernah mencuri perhatian dengan bermain kartu saat matchday Maret lalu. Malahan ketika itu bermain di atas awan, alias mengisi sela-sela gabut di dalam pesawat. Sementara itu, Stefano Lillipali sendiri percaya banget saat ini ia jadi pemain yang paling dikejar-kejar dan dikerubungi wartawan karena momen comeback ke timnas di waktu yang tepat. Nah, kalau timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, menurutnya, dengan materi skuad yang sekarang, kombinasi pemain naturalisasi yang punya pengalaman di Eropa dan pemain lokal berkualitas, Garuda punya peluang besar buat menang. Memang sih, waktu pertemuan pertama pada 15 Oktober 2024 lalu, Indonesia kalah tipis 1-2 dari Cina. Akan tetapi, Vano optimis kali ini hasilnya bakal beda, apalagi main di kandang sendiri. Poin ini penting banget buat jaga peluang lolos ke ronde keempat. Ia menyebut kalau kita punya pemain-pemain bagus, pengalaman juga oke, jadi seharusnya bisa dapat 3 poin di kandang. Kalau saya lihat timnas sekarang, kita main home juga, kita harus ambil 3 poin lawan Cina, itu sangat penting. Kita harus menang di situ. Banyak pemain muda juga, tapi yang lokal mereka sudah lama main di Liga Indonesia. Ya, yang lain mereka main di Eropa. Ya, itu sangat bagus. Sekarang banyak pemain naturalisasi juga. Yang penting kita fokus untuk sekarang. Kita fokus untuk Piala Dunia. Itu target kita. Di sisi lain, tim rival juga nggak tinggal diam nih. Pelatih Cina Branko Ivankovic mulai pasang kuda-kuda buat lawatan ke Stadion Gelora Bung Karno. Mereka mulai mengintip setiap kekuatan timnas Indonesia. Walau mengakui kekuatan Garuda, Ivankovic tetap yakin timnya masih punya peluang buat mencuri poin di Jakarta. Negeri tirai bambu mengincar kemenangan seperti saat leg pertama demi terus menjaga asa lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Cina baru mengumpulkan 6 poin dan posisi mereka belum aman. Makanya, laga lawan Indonesia bakal jadi momen krusial buat mereka. Kami tidak punya pilihan lain, kami harus menang di laga tandang ini untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Jadi, semua orang di tim tahu jelas tujuannya dan kami akan bekerja keras bersama-sama, ujar Ivankovic dikutip dari media Cina, Sohu. Tapi uniknya, Ivankovic malah dapat sorotan negatif dari media negaranya sendiri. Banyak media Cina terang-terangan mengkritik performa timnya, mulai dari lini belakang yang gampang kecolongan sampai serangan yang dinilai kurang greget. Beberapa bahkan mulai mempertanyakan strategi Ivankovic yang dianggap belum kasih dampak signifikan. Nah, kondisi ini bikin tekanan di klub Cina makin berat. Sementara itu, timnas Indonesia justru datang dengan semangat tinggi dan dukungan penuh supporter di kandang sendiri. Laga nanti jelas bakal seru. Ya. Terlepas dari semua itu, kita tetap harus waspada. Sepak bola itu penuh kejutan, gak ada yang pasti di balik bola yang bundar. Kadang yang diunggulkan bisa terpeleset, yang diremehkan malah bangkit. Semua bisa berubah dalam hitungan detik. Jadi, mari kita beri dukungan penuh untuk timnas Garuda. Tetap optimis, tetap percaya sama perjuangan mereka di lapangan. Tapi ingat, jangan pernah meremehkan lawan. Karena justru dari kewaspadaan dan kerja keraslah kemenangan sejati bisa diraih. Ayo Garuda, tunjukkan taringmu.